أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهمه. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat serta para santri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian tentang ulumul Quran, masih meneruskan tentang tema pendekatan dan metode penafsiran Al-Qur'anul Karim. Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang pengertian tafsir dan juga tentang pengertian takwil serta perbedaan antara tafsir dan takwil, dan juga sekaligus kita singgung sedikit tentang masalah tadabbur, juga kaitannya dengan terjemah Al-Quran, juga klasifikasi pembagian yang disampaikan oleh para ulama tentang terjemah Al-Quran. Ada yang sifatnya harfiah, dan itu sesuatu yang tidak mungkin ya diterjemahkan antara bahasa Arab ke bahasa Indonesia secara harfiah. Kemudian terjemah tafsiriyah, terjemah yang mengandung unsur keterangan ataupun penjelasan, dan inilah yang memungkinkan. Nah, berikutnya tentang pendekatan tafsir ini, di antara ulama ada yang mengklasifikasikan tiga ini, namun sebagian mengklasifikasikan dua ya, yaitu tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'yi, yang ketiga tafsir al-isyari. Sudah kita bahas tentang tafsir bil ma'thur, yaitu menafsirkan antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dan juga menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa Arab, dari tinjauan bahasa Arabnya. Dan ini sudah kita bahas dengan contoh-contohnya ya. Di antaranya menafsirkan ayat dengan ayat, yaitu surah Al-Baqarah 37, ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah mengajarkan doa yang dijelaskan oleh surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang secara khusus diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam berdoa untuk perwujudan taubat bagi dirinya dan bagi istrinya, dan kita pun juga sudah sering menggunakan doa seperti ini. Ada doa penjelasan ya, yang terdapat di dalam Al-Quran antara tafsir ayat bil ayat. Kita memohon kepada Allah Ta'ala dalam doa kita di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau beri petunjuk kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi petunjuk itu? Maka dijelaskan di surah An-Nisa ayat ke-69.
Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang itu nantinya akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan juga orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang terbaik. Jadi pada saat kita memohon kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, maka di situ tergambar siapa yang kita ikuti, orang-orang yang diberi nikmat itu, para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Itulah tafsir ayat bil ayat. Kemudian juga telah kita bahas tentang tafsirul ayat bil hadis, menafsirkan ayat dengan hadis, yaitu penjelasan dari surah Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kedzaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud zulm atau kedzaliman di dalam ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabawi bahwasanya az-zulmu atau kedzaliman itu adalah asyirku, sejalan dengan firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Ada lagi di surah Al-Anfal ayat ke-60, kita diperintahkan untuk bersiap-siap, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir berupa kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Dalam itu dikatakan ala innal quwwata hiya ar-ramyu, kekuatan itu adalah melempar. Jadi kita disuruh untuk memperkuat fisik kita supaya kuat pada saat menghadapi peperangan melawan orang-orang kafir. Kalau dulu melempar dalam bentuk senjata fisik berupa anak panah ataupun berupa tombak, berupa pedang yang secara perang secara fisik, maka barangkali kontekstual sekarang ini ar-ramyu atau melempar itu bisa dimaknai secara lebih luas dalam bentuk peperangan yang juga lebih luas, bukan hanya perang secara fisik kita menghadapi orang-orang kafir, tapi sekarang yang lebih kontekstual kalau di kita ya, kalau di Palestina secara fisik, tapi kalau di kita perang secara non fisik yang disebut dengan al-ghazwul fikri, perang ideologi, perang pemikiran. Mereka menyerang kita dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk kerusakan moral atau akhlak generasi muda dengan berbagai macam sarananya. Nah, maka kita perlu untuk menghadapi segala tipu daya muslihat mereka dalam usul fikri itu dengan kekuatan. Kekuatan melempar di sini ya bisa diartikan secara lebih aktual dan kontekstual dalam bentuk senjata yang lainnya. Senjata media sosial, kita perkuat kemampuan kita secara teknologi supaya tidak kalah dengan kekuatan orang-orang kafir. Para generasi muda kita perkuat kemampuan mereka dalam bidang itu.
kekuatan al-quwatul maliyah, kekuatan secara finansial, al-quwah al-aqdiyah secara akidah, lebih penting lagi. Kemudian al-quwah al-khuluqiyah, kekuatan secara akhlak dan lain-lain. Karena di dalam ayat itu min kuwatin dalam bentuk nakirah, dalam bentuk kekuatan apapun. Kita ambil tafsir bil ma'thurnya secara mankul ya. Ma'thur itu artinya mankul, yang diceritakan oleh Rasulullah, kekuatan dalam bentuk senjata ar-ramyu, melempar tadi. Kemudian kita ambil dalam bentuk tadaburnya ataupun aplikasi sekarang ini, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Walaupun kita tidak menafikan yang mendasar tadi, sehingga kita diperintahkan untuk belajar memanah, belajar menembak, belajar naik kuda, belajar ini itu supaya kita bisa mengaplikasikan perintah-perintah tersebut ya. Karena nanti peperangan pada akhir zaman itu kembali seperti perang zaman dulu, dalam bentuk yang seperti dulu ya. Itu nanti ya pada akhir zaman. Nah, contoh berikutnya tentang penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat yang sudah kita sampaikan, yaitu diantara contohnya surat Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah sebagian besar orang-orang itu mengaku iman kepada Allah, tetapi saat yang sama mereka berbuat syirik tanpa mereka sadari. Maka di sini menurut Abdullah bin Abbas, yaitu keimanan dalam bentuk proklamasi, mereka menyampaikan iman, yakin kepada bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, juga pencipta gunung-gunung. Tetapi mereka, orang-orang Arab jahiliyah dulu, banyak menggunakan patung ataupun berhala-berhala dalam ibadah mereka, tidak langsung menyembahnya, meyakininya kepada Allah langsung ya dalam bentuk ibadah, tetapi dengan sarana-sarana penyembahan kepada berhala ini. Sudah kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini ya, harus kita waspadai. Masih menurut Abdullah bin Abbas, ketika menjelaskan tentang salah satu di antara pembatal wudu, aula mastumun nisa, yaitu mulamasah, menyentuh wanita. Apa pembatal wudu yang bisa menjadikan seseorang harus batal ya dari hadasnya dan harus berwudu? Tentang menyentuh ini, apa maknanya? Kata Abdullah bin Abbas, al-mulamasah iya al-jima. Menyentuh itu maknanya jima, bukan semata-mata menyentuh fisik. Sehingga dari sinilah sebagian ulama mengatakan yang membatalkan itu bukan semata-mata menyentuh, apalagi antara suami istri ya. Tapi yang membatalkan itu kalau sampai pada jima ya. Karena Nabi pernah pada saat mau berangkat ke masjid mencium Aisyah, istri beliau, dan beliau tidak berwudu lagi. Itu diantara penguat daripada madhab ataupun pendapat yang mengatakan kalau menyentuh lawan jenis tidak otomatis membatalkan wudu ya. Yang membatalkan kalau itu ada unsur jima atau muqaddimahnya yang itu bisa menjadikan seorang syahwat ya, ada unsur syahwatnya. Baik, itu contoh perkataan sahabat sebagai penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita lanjut pada pendekatan tafsir yang kedua, at-tafsiru bir-ra'yi atau bidirayah. Ar-ra'yu artinya pikiran ataupun nalar. Tafsir bir-ra'yi adalah penafsiran seorang mufassir ataupun ahli tafsir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, di mana penalaran di sini sebagai sumber utamanya.
Seorang mufassir di sini tentu saja adalah orang yang secara kompetensi keilmuannya telah dianggap memiliki standar persyaratan sebagai seorang mufassir, bukan hanya sekedar lintasan-lintasan pikiran ataupun sekedar untuk perenungan. Kalau perenungan tadabbur ya. Kalau di sini menafsirkan ayat dengan ijtihadnya. Maka para ulama dalam pendekatan yang kedua ini ada perbedaan pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sebagian pendapat yang mengatakan tidak setuju itu diantara dasarnya ayat, bukan ayat, tetapi hadis nabawi yang berbunyi man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang berkata, berkomentar tentang ayat Al-Qur'an dengan ra'yunya dan kebetulan tepat, niscaya ia telah melakukan kesalahan. Itu riwayat Abu Dawud. Nah, tentang hadis ini Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan pendapatnya, yaitu dua penafsiran. Kenapa walaupun tepat ataupun benar tetapi tetap dikatakan salah? Yaitu kata Al-Qurtubi yang pertama, barang siapa yang berpendapat dalam Al-Quran, persoalan ayat-ayat Al-Quran yang pelik, yang rumit, dengan tidak berdasarkan pengetahuan dari mazhab sahabat atau tabi'in, berarti menentang Allah. Ini penjelasan pada poin yang pertama ini ya. Yang kedua, barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran suatu pendapat, sedang ia mengetahui bahwa yang benar adalah pendapat yang lain, maka ia hanya bersedia menempatkan diri di neraka. Karena ada riwayat yang lainnya, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba falyatabawa maq'adahu minan nar atau kama qala. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Ancaman yang keras ya. Nah, penjelasannya di sini seperti yang disampaikan Imam Qurtubi ini. Jadi semata-mata dia berijtihad lepas murni dari pendapatnya sendiri, tanpa ada dukungan pijakan dari pendapat para sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang dulu, dan dia lebih mengutamakan pendapatnya sendiri. Kalau ada yang lainnya yang benar dia tidak akomodir, maka dia disinilah termasuk ancaman. Jadi ini mendukung ya dalil yang dipakai pijakan oleh sebagian ulama yang tidak setuju at-tafsir bir-ra'yi atau bitirayah. Nah, sedangkan pendapat sebagian besar ulama menyatakan setuju. Mereka menyampaikan bahwasanya faktor yang harus dipenuhi dalam penafsiran secara ra'yi itu terdiri atas 4 pokok. Jadi mereka dalam hal ini tidak asal-asalan dalam menyetujui. Di antara dasarnya itu bahwa kalau para sahabat memiliki hak untuk berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran, dan para sahabat ini juga manusia biasa, mereka memiliki murid dan cucu murid seterusnya ya, kalau disebut sebagai sanad, persanatan dalam hal keilmuan, maka dalam hal ini pun para mufassir yang memiliki kompetensi keilmuan yang mendalam juga punya hak untuk berijtihad ataupun menyimpulkan dari ayat-ayat tertentu berdasarkan pendapatnya. Sekali lagi tidak lepas, tetapi ada 4 kualifikasi ini, 4 persyaratan, yaitu diantaranya dikutip dari Rasulullah SAW dengan memperhatikan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu,
Maksudnya di sini ya dalam hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu ya, kalau pembicaraan di antara ulama ya, ada pembicaraan khusus dalam ilmu hadis ya, kita menempatkan hadis-hadis secara selektif, tidak asal-asalan. Untuk persoalan yang kaitannya dengan masalah akidah ataupun ya, hal-hal yang keimanan, itu harus berdasarkan hadis yang sahih, walaupun tidak sampai pada derajat yang mutawatir. Yang penting sahih, walaupun ahad bisa kita terima dalam bab akidah. Nah, kemudian untuk hadis yang dhaif, ini para ulama memberikan penjelasan, tidak serta-merta ya kita terima, tetapi kita terima dalam kaitannya dengan fadhailul a'mal, keutamaan amalan. Kemudian juga kaitannya dengan bab at-targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Dengan beberapa persyaratan, ya paling tidak ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi di situ. Yang pertama, an yakuna dha'fu ghairu syadid, kedhaifan itu tidak berlebihan. Jadi jangan sampai perawinya misalnya dikatakan kadzab, pendusta misalnya, itu nggak sampai derajat sana ya. Mungkin perawinya kurang ya, hafalannya kurang misalnya, ataupun kurang menjaga muru'ah sedikit misalnya. Jadi kedhaifannya tidak berlebihan. Yang kedua, bahwasanya amal itu masih ada dasar daripada dalil dari hadis sahih yang lainnya, tidak berdiri sendiri, ada dasarnya dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak meyakini bahwasanya amal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu beberapa persyaratannya ya. Kalau maudhu ini ya hadis palsu ya, yang harus lebih kita waspadai. Persoalan bukan soal isinya, tapi penyandaran itu yang menjadi masalah ya. Kemaudhu'an itu kepalsuan dari sisi penyandaran Nabi mengatakan atau melakukan itu. Kalau isinya rata-rata hadis maudhu' ini bagus saja, apalagi didukung oleh yang lainnya, hadis yang sahih ya. Misalnya ya, hadis maudhu' yang populer itu hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Isinya kan tidak salah, itu menunjukkan nasionalisme. Jadi nasionalisme itu tidak ada yang salah selama apa? Ya selama kita ini seperti kita di Indonesia, NKRI ya, kita lahir di sini, besar di sini, maka kita cinta tanah air itu bagian daripada sesuatu yang baik. Nabi dulu memiliki sifat nasionalisme. Ketika beliau terusir dari Mekah, di ujung perbatasan Mekah beliau menangis, karena disitulah beliau lahir, besar di sana, dan kalaupun orang-orang Quraisy tidak mengusirnya, Nabi nggak akan meninggalkan Mekah karena begitu cintanya kepada Mekah. Itu bentuk nasionalisme beliau. Jadi tidak ada yang salah dengan semangat itu, bahkan kita dianjurkan, diperintahkan karena kita berada di negeri yang mayoritas Muslim. Tetapi kalau penyandaran Nabi mengatakan begitu, nah itulah yang tidak tepat ya. Atau yang lebih hadis lain yang populer juga, an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Isinya kan bagus kalau itu hadis maudhu', tapi kalau yang berbunyi at-tuhuru syatrul iman, jadi maknanya sama, isinya sama. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman, hadis yang maudhu', kalau at-tuhuru syatrul iman, itu hadis nabawi, hadis yang betul-betul hadis itu ya, bukan maudhu'. Jadi maknanya sama tetapi redaksinya berbeda, itu bisa mempengaruhi ya. Jadi dalam hal ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian syarat yang kedua, yaitu mengambil dari pendapat sahabat dalam hal tafsir, karena kedudukan mereka adalah marfu' sampai kepada Nabi SAW. Karena sahabat ini yang paling dekat dengan Rasulullah, apalagi kalau ada sebagian sahabat yang menceritakan tentang masalah-masalah yang ghaib.
Tidak mungkin mereka ngarang-ngarang sendiri. Pasti ada sandarannya kepada Rasulullah walaupun tidak dicantumkan penamaannya. Maka di sini tergolong ya, dikatakan marfu ataupun sampai sanadnya pada Rasulullah. Yang ketiga, mengambil berdasarkan bahasa Arab mutlak, secara mutlak, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan membuang alternatif yang tidak tepat dalam bahasa Arab. Yang keempat, pengambilan berdasarkan ucapan yang populer di kalangan orang Arab yang sesuai dengan ketentuan syarak atau ketentuan syariat, ketentuan agama. Jadi ada batasan-batasan inilah, sehingga dalam hal ini para ulama mengklasifikasikan ada ini ya, penggolongan tafsir birra'yi, tafsir dengan pendapat. Ada dua macam. Yang pertama yaitu tafsir birra'yi yang madmumah, yang tercela. Dan yang kedua tafsir birra'yi yang mahmudah, yang terpuji. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat semata-mata yang tidak didukung oleh ilmu alat. Hal ini yang dimaksud oleh hadis Nabawi yang telah kita baca di atas ya, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran menurut pendapat sendiri, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Sebagian besar orang yang menafsirkan dengan ra'yu, dengan pendapat, adalah orang-orang yang mementingkan hawa nafsu dan bid'ah. Mereka menganut faham-faham yang sesat, tidak ada alur periwayatan rujukan yang jelas, tidak ada dalil yang kuat, di mana ia menyatakan bahwa kalam Allah itu maksudnya ini dan itu. Maka tafsir semacam ini adalah tafsir yang mazmum atau tafsir yang salah. Nanti akan kita berikan beberapa contoh apa penafsiran ayat yang tergolong mazmumah ataupun tercela. Yang kedua adalah pendapat yang didasarkan atas ilmu dan memenuhi kriteria atau syarat tafsir penguasaan dalam hal ilmu bahasa Arab yang meliputi ada nahwu, ada sharaf, ada istiqaq, ada balaghah dan lain-lain. Selain itu, seorang mufassir juga dituntut menguasai ilmu qiraat, ilmu bacaan, kemudian juga usuluddin, usul fikih, asbabun nuzul, qasasul Quran, nasikh mansukh dan lain sebagainya. Yang rata-rata ini dibahas dalam ulumul Quran dan para pendukung yang lainnya ya. Jadi ini jenis tafsir birra'yi yang mahmudah ataupun yang terpuji, yang boleh. Ini juga sekaligus memberikan penjelasan tadi. Kalau kita sebutkan sebelumnya, para ulama beda pendapat tentang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, maka bisa dijelaskan dalam dua macam ini. Bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh, itu kalau versi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyimpang, yang tercela. Kalau pendapat yang mengatakan boleh, berarti menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat yang mahmud ataupun yang mamduh, yang terpuji ini ya. Beberapa kitab yang tergolong atau termasuk di antara tafsir birra'yi yang tergolong mahmudah ataupun yang terpuji, yang banyak dikenal diantaranya Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi, yang ini banyak bercerita ya tentang masalah pendekatan filosofi ya. Ada catatan memang, tapi lebih dekat insya Allah kepada tafsir birra'yi al-mahmud. Kemudian Anwarut Tanzil wal Asrut Ta'wil karangan Al-Baydawi, kemudian Madarikut Tanzil wa Aqaiq Ta'wil An-Nasafi. Oh ya, saya tambahkan ya, di antara dasar para ulama untuk menyetujui tentang tafsir birra'yi itu adalah doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Beliau, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang sangat muda,
masih sangat muda ketika Nabi wafat itu usianya ya sekitar maksimal 15 tahunan. Jadi usia SMP lah seperti kalian ya. Tapi sudah menjadi mufassir, sudah menjadi rujukan para sahabat. Nabi pernah berdoa kepada Allah bin Abbas, Allahumma faqih fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Nah, kata-kata ta'wil inilah yang dimaknai legalitas Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sehingga pandai. Ta'wil itu kan tafsir ya, dalam menceritakan tentang ayat Al-Quran dan berpendapat tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga menjadi rujukan ya. Beliau juga seorang manusia biasa kan. Kita apabila punya kemampuan yang punya kapasitas dengan yang sudah kita sebutkan tadi, maka punya peran di situ ya untuk mentafsirkan ayat-ayat secara birra'yi. Kemudian ada lagi tafsir yang terkenal, tafsir Jalalain. Bukan jalan lain ya. Kalau jalan lain itu jalan yang tidak benar ya. Jalalain karena dua orang penulisnya itu namanya Jalal, ada Jalalnya. Disebut Jalalain, dua Jalal gitu ya. Itu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua ini yang lebih terkenal, As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti. Jadi kebetulan namanya dua Jalal sehingga disebut tafsir dua Jalal atau Jalalain. Kemudian ada Gharaibul Quran wa Rawaibul Furqan An-Nisaburi. Kemudian juga tafsir-tafsir yang lain ya, seperti Buya Hamka punya kitab tafsir Al-Azhar. Kemudian Quraisy Shihab punya tafsir Al-Misbah. Kemudian Said Qutb ya, punya kitab Fidilul Quran. Nah, itu termasuk tafsir-tafsir birra'yi yang mahmud insyaallah, yang lurus ya. Kemudian contoh menafsirkan ayat dengan pendapat yang terpuji, yaitu misalnya di surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha syai'an tadurru riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi ada penggalan ayat yang pertama di sini. Buatkanlah untuk mereka, yaitu manusia ini, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit dan seterusnya. Maka Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, yaitu Al-Jami' fi Ahkamil Quran, mengatakan qala al-hukama, para ahli hikmah berkata, mereka menafsirkan kenapa Allah Ta'ala mengibaratkan, menyamakan dunia dengan air, dengan penjelasan-penjelasan yang sangat bagus ini. Ada 4 poin di sini. Karena air keadaannya tidak tetap pada satu tempat saja, selalu mengalir dan berubah. Demikian juga hidup di dunia pun tidak akan tetap pada satu tempat ya. Kita ini tidak berada pada satu kondisi seperti air yang selalu bergerak. Yang kedua, air juga tidak selalu tetap pada suatu keadaan, karena air bisa pergi atau hilang. Demikian juga keadaan dunia yang fana, pasti akan hilang dan lenyap. Kadang-kadang orang ada pada puncak karirnya, puncak kesuksesan, puncak kekayaannya. Kadang-kadang di saat yang lainnya dia berada terpuruk pada sesuatu yang kehilangan segalanya, kehilangan jabatan, kehilangan finansial dan sebagainya. Itulah kondisi kita di alam kehidupan dunia itu, tidak statis, tetapi semuanya dinamis. Ada saat membahagiakan, ada saat menyedihkan. Yang ketiga, air itu siapapun tidak mungkin bisa masuk ke dalam air, tidak mungkin kita berinteraksi dengan air tanpa terbasahi olehnya. Demikian juga tidak akan ada yang selamat dari fitnah dunia dan ketergelinciran jika sudah sibuk dalam urusan dunia. Apakah dunia ini berupa harta, tahta, wanita,
kita berinteraksi dengan dunia pasti ada fitnahnya, ada cobaannya. Ada orang yang tidak tahan dengan cobaan harta. Kalau dulu saat miskin dia rajin ke masjid, saat kaya sudah nggak tahu jalan-jalan ke luar negeri sana terus menerus ya, tidak pernah sobo masjid lagi misalnya gitu ya. Kemudian ada orang yang tidak tahan dengan fitnah jabatan ya, atau kedudukan. Kalau saat masih menjadi orang biasa, luar biasa kesolehannya, tapi saat menjabat sebagai pejabat yang penting, susah dan melakukan segala macam kezaliman ataupun mungkin kecurangan. Ada orang yang tidak tahan dengan fitnatun nisa, bentuk cobaan kepada wanita, tergoda ya, dengan wanita mudah sekali tergoda dengan wanita. Itulah ya. Jadi kalau orang yang berinteraksi dengan dunia seperti kita berinteraksi dengan air. Panjenengan main-main di pantai, maunya cincing-cincing ini. Tapi ya wes cekur sekalian, puasa sekalian, itulah. Kalau orang yang berinteraksi dengan dunia itu. Sehingga ada makalah al-fulus tughayyirun nufus gitu. Jadi uang itu bisa merubah kejiwaan manusia. Jadi menjadi racun ya. Kalau uangnya pas-pasan biasa-biasa saja, tapi kalau berlebihan itu merubah gaya hidup, itu menjadi berubah betul. Itu betul-betul menjadi tughayyirun nufus tadi ya, merubah pola pikir dan pola tingkah akhlak daripada yang bersangkutan. Itulah fitnatud dunia. Yang keempat, air apabila sesuai ukuran akan memberi manfaat dan akan menyuburkan tanaman. Namun apabila melebihi kadarnya bisa membahayakan dan membinasakan. Jadi kalau air secukupnya hujan ya, alhamdulillah bisa membuat segar. Tapi kalau 2 hari 2 malam nggak selesai hujannya ya, seperti saudara kita di selatan ya Pak, di Malang Selatan banyak yang terendam banjir, yang tanah longsor. Kalau berlebihan maka akan bisa membahayakan. Demikian juga urusan dunia. Kecukupan terhadap dunia akan memberi manfaat, sedang bila berlebihan di dalamnya akan membahayakan. Jadi secukupnya bisa menyehatkan, makan secukupnya sehat. Tapi kalau makan berlebihan ya menjadi sakit, menjadi kelebihan dari sisi kolesterolnya, dari sisi tekanan darahnya dan macam-macam ya. Makan kan termasuk isi dunia. Nah inilah tadabbur ataupun ini ya tafsir Tirra'iyah yang disebutkan Imam Qurtubi yang mahmud, dan ini semuanya enggak asal-asalan, semuanya ada dasar-dasar yang kalau kita dalami satu persatu luas ya, dan banyak memberi hikmah kepada kita. Nah contoh tafsir Tirra'iyah yang tercela yaitu diantaranya ada sebagian orang yang memaknai ya dengan tafsir yang tidak lurus ya. Di antaranya surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi ia menetapkan bahwa setiap orang yang buta adalah celaka dan rugi serta akan masuk neraka jahanam. Jadi memaknai buta itu secara makna hakiki. Kan kasihan ya, orang yang buta kan bukan kehendak pribadinya. Ada sahabat Nabi terkenal buta sejak lahir. Siapa namanya? Ayo, Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sejak lahir dalam keadaan buta. Beliau ini masih sepupunya Khadijah. Jadi masih keluarga besar Rasulullah. Dan dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak disambut oleh Rasulullah, itulah Nabi ditegur karena beliau sibuk mendakwai orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy, lebih menginginkan keislaman mereka, sehingga ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang beliau tidak respon. Maka Allah memberikan teguran dengan turunnya surat Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, saat datang kepadanya orang buta. Orang buta itulah Abdullah bin Ummi Maktum.
Beliau sejak lahir dalam keadaan buta, sehingga diberikan penisbatan Ibnu Ummi Maktum itu. Mungkin kita bertanya-tanya, Ummi kan ibu, Maktum apa dia nggak punya bapak? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Bukan begitu. Bapaknya itu, beliau namanya itu Abdullah bin Qais bin Zaidah. Jadi bapaknya namanya Qais. Tapi kenapa disebut mendapatkan ya semacam kunyah, nama dalam bahasa Arab ada kunyah, disebut Ibnu Ummi Maktum. Ummi itu kan ibu, Maktum itu artinya tersembunyi ataupun tertutup lah ya. Jadi maksudnya matanya tertutup sejak lahir, nah tidak bisa melihat dunia, nah, maka diberi julukan itu ya. Akhirnya Nabi minta maaf kepada Abdullah bin Ummi Maktum karena tidak menghiraukan kedatangannya, dan Nabi malah memberikan apresiasi setelah kejadian itu. Beliau lebih menghormati kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap kali Abdullah bin Ummi Maktum hadir di majelis Rasulullah, Nabi memberikan ucapan selamat datang. Marhaban biman atabani rabbi bihi. Selamat datang kepada orang yang dengannya aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa ya. Bagaimana objektivitas Rasulullah SAW tidak memiliki penyakit hati sama sekali, tidak jengkel. Kalau kita kan misalnya ada orang yang pernah ditegur oleh orang lain kan, akhirnya ada perasaan yang koyok gimana ya kalau ketemu orang itu kan. Apalagi kalau guru pernah diingatkan muridnya, Pak salah misalnya, Ustadz salah, itu ada perasaan itu yang pernah menyalahkanku mungkin begitu ya. Tapi Rasulullah tidak, justru memberikan apresiasi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan Nabi mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muadzin. Inna Bilal yu'adzinu billail fakulu washrabu. Kalau Bilal itu adzannya malam, makan minumlah. Kalau Abdullah bin Maktum yang sudah adzan subuh baru berhenti. Nah, itu Abdullah bin Maktum adalah muadzinnya Rasulullah. Kemudian sering kalau di Madinah Nabi ada keperluan keluar kota, mengangkat PLT, pelaksana tugas pejabat itu ya, menggantikan Rasul sebagai pimpinan di Madinah itu kepada Abdullah bin Maktum. Padahal beliau buta lah, tapi diangkat sebagai pejabat. Dan beliau juga ikut beberapa peperangan, yang terakhir mengikuti perang Qadisiyah pada zaman pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan syahid di sana. Insyaallah ya, itulah keutamaan seorang yang buta. Kenapa orang ini ya menafsirkan orang yang buta itu pasti masuk neraka, kan sentimen banget ya kepada orang yang mengurangi mendapatkan kekurangannya. Justru orang yang buta itu nanti hisabnya di akhirat lebih ringan ya. Di Mesir ya ada remaja yang seusia-usia SD SMP lah, namanya Mu'ad. Dia penghafal Quran. Jadi diantarkan oleh ayahnya naik motor ke syekh untuk talaki Quran, untuk murajaah ya. Sampai hafal Quran 30 juz. Masih muda usia sekalian ini ya, 30 juz dihafal dengan mutqin. Kemudian diwawancarai oleh televisi ya, diundang dalam sebuah acara wawancara itu, dan ditanya apa sih motivasimu untuk menjadi penghafal Quran. Maka dia mengatakan, saya di dunia sudah buta, maka saya di akhirat tidak ingin juga dibutakan oleh Allah Ta'ala. Di surat At-Taha kan disebutkan ya, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Maka dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat di dunia. Maka Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang seperti itu karena dulu telah datang ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, tidak mau membacanya, tidak mau menghafalkannya, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran.
Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami lupakan kamu. Kami jadikan kamu sebagai orang yang buta. Nah, itu motivasi dari muadzin, sehingga tidak mau di akhirat buta sebagaimana di dunia, maka dia menghafal Quran. Terus reporternya bertanya begini, terus apakah kamu bersedih dengan kondisimu yang buta seperti ini? Kata dia, enggak, justru saya bersyukur. Insya Allah ya, bersyukur. Kenapa? Karena hisab tentang mata itu sudah lewat. Pertanyaan, untuk apa matamu di dunia? Itu sudah lewat. Terus kalau kita nanti dihisab, untuk apa matamu di dunia? Apakah untuk tilawatul Quran? Alhamdulillah. Apakah untuk baca buku yang baik-baik? Alhamdulillah. Apakah untuk datang ke majelis ilmu? Alhamdulillah. Tapi kalau ketika nanti kita ditanya di akhirat, matamu untuk apa? Untuk main game misalnya ya, bagi ya anak-anak muda, atau untuk melihat, kalau dulu ada zamannya sinetron, nggak tahu masih ada nggak bu sinetron sekarang? Ya mungkin masih ada ya, drama-drama macam-macam itu ya. Untuk melihat itu kan hisabnya berat. Untuk menebus nikmat mata saja nggak cukup ibadah kita yang sebanyak apapun. Nah, muat ini tadi si orang ini lewat, hisab mata itu sudah lewat, maka dia bersyukur. Nah, ini kok malah divonis neraka, kan kembali ke tafsir yang jalan lain, tafsir yang tidak lurus ini ya. Jadi nggak benar ya menafsirkan buta. Yang dimaksud buta itu adalah buta hatinya ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah buta itu buta mata, tetapi buta yaitu hati yang ada di dalam dada. Yang buta adalah buta hatinya. Matanya masih melihat, tapi hatinya itu yang susah, tidak bisa melihat. Ayat lain yang dikemukakan ya, contoh yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada suatu hari kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, ya, bi imamihim, dengan pemimpinnya. Maka ada yang menafsirkan, yaitu manusia dipanggil Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan nama ibunya karena menutupi mereka. Mereka menafsirkan kata imam dengan ummahat atau ibu, dengan berpendapat bahwa imam adalah jamak dari ummu atau ummun ya. Padahal menurut ketentuan bahasa Arab tidak demikian, karena jamak dari ummun adalah ummahat. Jadi ini salah faham. Nah, sebagaimana kalau jamak dari ummun adalah ummahat, yaitu surat Nisa 23, wa ummahatukum allati arda'nakum. Di antara mahram-mahram kita, al-muharramat, perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah ibu-ibu yang telah menyusui. Ibu susu itu tidak boleh dinikahi. Jadi bentuk jamak dari ummu itu bukanlah kata imam, karena itu pengertian ya, pengertian di atas menurut bahasa dan syarak tidaklah benar. Yang dimaksud imam di sana adalah nabi yang diikuti oleh umatnya atau catatan amal. Jadi masing-masing nanti kita berada di belakang para nabi dan pemimpin kita. Kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbanyak di belakang Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Musa berada di belakang Nabi Musa. Dan ada nabi yang lainnya yang umatnya lebih sedikit, bahkan yang tidak diikuti juga ada. Masing-masing di akhirat itu berdiri mempertanggungjawabkan atau akan dihisab dan dikomandoi oleh para pimpinannya, yaitu nabinya dan sebagai komandannya itulah. Demikianlah jemaah sekalian, sudah masuk ini Pak? Masuk ya? Mudah-mudahan masih ada umur panjang ya, sehingga kita bisa meneruskan materi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melembutkan hati kita, menjadikan kita akrab dengan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dengan Al-Quranul Karim ya, atas izin Allah SWT. Dan kita mudah-mudahan selalu ya istiqomah di jalan kebenaran sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.